Pernah nggak sih kalian merasa aneh, kok handuk yang baru dipakai setelah mandi, yang seharusnya badan kita bersih, malah jadi cepat kotor dan bau? Aneh kan? Padahal logikanya badan udah bersih, handuk harusnya awet bersihnya. Nah, di video ini, pahami yuk akan mengupas tuntas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Siap untuk memecahkan misteri handuk kotor ini? Yuk, simak. Oke, jadi gini, kita semua pasti pernah mengalami kan? Baru juga beberapa kali pakai handuk setelah mandi, udah terasa lembab, bau nggak enak, bahkan kadang muncul bercak-bercak aneh. Padahal, ya itu tadi, kita pakainya setelah mandi, di mana seharusnya badan kita sudah bersih dari kotoran dan keringat. Ini jelas bikin bingung. Kenapa handuk yang dipakai di badan yang bersih malah jadi cepat kotor? Itulah pertanyaan yang akan kita jawab di sini. Kita akan bedah tuntas, bukan cuma dari sudut pandang kebersihan biasa, tapi juga dari sisi biologinya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, penting untuk meluruskan beberapa kesalahpahaman yang mungkin ada. Banyak yang berpikir, mungkin karena handuknya murah atau mungkin karena cucinya kurang bersih. Memang kualitas handuk dan cara mencuci bisa berpengaruh, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Bahkan bukan alasan utamanya kenapa handuk bisa cepat kotor meski dipakai setelah mandi. Ada faktor-faktor lain yang jauh lebih kompleks dan menarik untuk kita bahas. Jadi lupakan dulu asumsi-asumsi itu dan mari kita telah lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Nah, itu dia gambaran umum tentang handuk cepat kotor padahal dipakai setelah mandi. Tapi pasti kalian penasaran kan gimana sih sebenarnya ini bisa terjadi atau apa penjelasan ilmiah di baliknya. Sebelum kita kupas tuntas, kalau kalian suka dengan topik-topik yang menjawab rasa penasaran kayak gini, jangan lupa klik like ya. Itu jadi penyemangat buat saya. Oke, sekarang mari kita masuk ke intinya. Jadi, kenapa handuk yang dipakai setelah mandi bisa cepat kotor? Jawabannya terletak pada kombinasi beberapa faktor biologis yang bekerja bersamaan. Ini bukan cuma soal kotoran yang kasat mata, tapi juga tentang dunia mikroorganisme yang tak terlihat oleh mata telanjang. Ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami. Pertama, kita akan bahas soal mikrobioma kulit, lalu kelembapan, bahan handuk, dan terakhir proses pengeringan yang kurang optimal. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama dan paling penting adalah soal mikrobioma kulit kita. Apa itu? Jadi kulit kita ini bukan permukaan yang steril. Justru di atasnya hidup berbagai macam mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus. Mereka ini membentuk ekosistem yang disebut mikrobioma kulit. Nah, mikrobioma ini sebenarnya penting untuk kesehatan kulit kita. Mereka membantu melindungi kulit dari infeksi dan menjaga keseimbangan pH. Tapi di sisi lain, mikroorganisme ini juga bisa menjadi sumber masalah kalau jumlahnya berlebihan atau komposisinya tidak seimbang. Berdasarkan prinsip-prinsip dalam biologi, mikrobioma kulit adalah komunitas kompleks mikroorganisme yang hidup di permukaan kulit manusia. Penelitian menunjukkan bahwa mikrobioma kulit memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan kulit, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap masalah kulit tertentu jika tidak seimbang. Jadi, intinya, meskipun kita sudah mandi dan merasa bersih, sebagian besar mikroorganisme ini tetap ada di kulit kita. Mereka tidak hilang sepenuhnya oleh sabun dan air. Ketika kita mengeringkan badan dengan handuk, kita memindahkan sebagian dari mikroorganisme ini ke handuk. Nah, disinilah masalahnya dimulai. Handuk yang lembab dan hangat menjadi tempat yang ideal bagi mikroorganisme ini untuk berkembang biak. Mereka mendapatkan nutrisi dari sisa-sisa sel kulit mati, keringat, dan minyak yang juga ikut menempel di handuk. Akibatnya, jumlah mikroorganisme di handuk akan meningkat dengan cepat, dan inilah yang menyebabkan handuk menjadi kotor dan bau. Analogi sederhananya begini, bayangkan kulit kita seperti hutan yang penuh dengan berbagai macam tumbuhan dan hewan. Mandi itu seperti hujan yang membersihkan sebagian dari hutan tersebut. Tapi hujan tidak menghilangkan semua tumbuhan dan hewan. Sebagian besar masih tetap ada di sana. Nah, handuk itu seperti jaring yang menangkap sebagian dari tumbuhan dan hewan yang ada di hutan tersebut. Kalau jaringnya dibiarkan basah dan hangat, tumbuhan dan hewan yang tertangkap akan semakin berkembang biak dan membuat jaring tersebut menjadi kotor dan bau. Selain mikrobioma kulit, faktor penting lainnya adalah kelembapan. Handuk yang lembab adalah surga bagi mikroorganisme. Mereka membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang biak. Jadi semakin lembab handuk, semakin cepat pula mikroorganisme berkembang biak di dalamnya. Proses pengeringan yang kurang optimal pada handuk juga berperan besar. Jika handuk dibiarkan menggantung di kamar mandi yang lembab atau tidak dijemur di bawah sinar matahari langsung,
kelembapannya akan bertahan lebih lama. Ini memberikan waktu yang lebih banyak bagi mikroorganisme untuk berkembang biak. Selain itu, handuk yang tidak kering sempurna juga lebih rentan terhadap pertumbuhan jamur yang bisa menyebabkan bau gak enak dan bahkan masalah kesehatan kulit. Data yang ada mengindikasikan bahwa jenis bahan handuk juga berpengaruh. Handuk yang terbuat dari bahan yang mudah menyerap air, seperti katun, memang bagus dalam mengeringkan badan. Tapi di sisi lain, bahan ini juga cenderung menahan kelembapan lebih lama. Akibatnya, handuk katun bisa menjadi tempat yang ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme. Jika kita telah lebih lanjut, mekanisme yang terjadi adalah ketika handuk menyerap air dari tubuh, air tersebut juga membawa serta sel-sel kulit mati, keringat, minyak, dan tentu saja mikroorganisme. Sel-sel kulit mati dan minyak ini menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme. Sementara itu, kelembapan yang tinggi menciptakan lingkungan yang optimal bagi mereka untuk berkembang biak. Bayangkan handuk seperti spons yang menyerap semua cairan dari tubuh kita. Di dalam spons tersebut, terdapat jutaan mikroorganisme yang sedang berpesta pora. Mereka makan, minum, dan berkembang biak dengan gembira. Semakin lama spons tersebut dibiarkan lembab, semakin meriah pula pesta mereka. Lalu, bagaimana dengan sabun yang kita gunakan saat mandi? Bukankah sabun seharusnya membunuh semua mikroorganisme di kulit kita? Jawabannya tidak sepenuhnya benar. Memang, sabun bisa membunuh sebagian mikroorganisme di kulit kita. Tapi, sebagian besar mikroorganisme tetap bertahan hidup. Selain itu, sabun juga bisa meninggalkan residu di kulit kita yang justru bisa menjadi makanan bagi mikroorganisme. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa proses ini melibatkan transfer mikroorganisme dari kulit ke handuk, diikuti dengan pertumbuhan mikroorganisme yang cepat di lingkungan handuk yang lembab dan hangat. Pertumbuhan mikroorganisme ini menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang menyebabkan bau tidak sedap dan perubahan warna pada handuk. Selain faktor-faktor biologis, ada juga faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi kecepatan handuk menjadi kotor. Misalnya, suhu dan kelembapan udara di sekitar handuk. Semakin tinggi suhu dan kelembapan udara, semakin cepat pula mikroorganisme berkembang biak di handuk. Analoginya begini. Bayangkan handuk seperti ladang yang ditanami berbagai macam tanaman. Kalau ladangnya subur, banyak air, dan cuacanya mendukung, tanaman akan tumbuh subur dengan cepat. Begitu pula dengan handuk. Kalau handuknya lembab, banyak makanan, dan suhunya mendukung, mikroorganisme akan berkembang biak dengan cepat. Jadi intinya, kenapa handuk yang dipakai setelah mandi bisa cepat kotor adalah karena kombinasi dari mikrobioma kulit kita, kelembapan handuk, bahan handuk, proses pengeringan yang kurang optimal, dan faktor lingkungan. Semua faktor ini bekerja bersamaan untuk menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme di handuk. Sekarang, mari kita bahas implikasi dari fenomena ini. Kenapa sih penting untuk memahami kenapa handuk bisa cepat kotor? Ada beberapa alasan. Pertama, handuk yang kotor bisa menjadi sumber penyebaran penyakit. Mikroorganisme yang berkembang biak di handuk bisa menyebabkan infeksi kulit seperti kurap, panu, dan bisul. Selain itu, handuk yang kotor juga bisa memperburuk kondisi kulit yang sudah ada seperti eksim dan jerawat. Sekarang mari kita bahas implikasi dari fenomena ini. Ternyata memahami hal ini penting banget loh. Soalnya, ada beberapa alasan kenapa handuk yang terlihat bersih sebenarnya bisa jadi sumber masalah. Yang pertama, handuk yang kotor bisa menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme penyebab penyakit. Bayangkan saja dari satu helai handuk, bisa muncul infeksi kulit seperti kurap, panu, bahkan bisul. Dan kalau kamu sudah punya masalah kulit sebelumnya seperti eksim atau jerawat, kondisi itu bisa makin parah gara-gara handuk yang nggak bersih. Lalu yang kedua, handuk yang kotor juga bisa jadi penyebab munculnya bau badan. Bau tidak sedap dari handuk bisa menempel ke kulit dan akhirnya bikin tubuh kita ikut berbau. Tentu saja ini bisa bikin rasa percaya diri jadi menurun. Dan bukan cuma itu. Handuk yang dibiarkan kotor terus-menerus juga bisa rusak lebih cepat. Mikroorganisme yang berkembang biak di dalam serat kain bisa merusak bahan handuk, bikin teksturnya jadi kasar, dan akhirnya membuatnya aus sebelum waktunya. Nah, supaya hal ini nggak terjadi, penting banget untuk menjaga kebersihan handuk. Gimana caranya? Sederhana kok. Yang pertama, biasakan untuk mencuci handuk secara rutin, idealnya 2 kali seminggu. Gunakan air panas dan deterjen yang mengandung disinfektan agar mikroorganismenya benar-benar mati. Setelah dicuci, pastikan juga handuk benar-benar kering sebelum disimpan.
Jemur di bawah sinar matahari langsung kalau bisa atau gunakan mesin pengering. Kuncinya adalah memastikan nggak ada sisa kelembapan, karena itu tempat favorit bakteri untuk berkembang. Jangan lupa juga untuk mengganti handuk secara berkala. Sekitar 3 bulan sekali adalah waktu yang ideal, karena semakin lama digunakan, handuk akan semakin sulit dibersihkan dari mikroorganisme yang menumpuk. Dan ini penting, hindari berbagi handuk dengan orang lain. Setiap orang punya mikrobioma kulit yang berbeda. Berbagi handuk berarti kita juga berbagi mikroorganisme yang mungkin nggak cocok dengan kulit kita. Kalau bisa, pakailah handuk yang berbeda untuk tiap bagian tubuh. Misalnya khusus untuk wajah, badan, dan kaki. Ini bisa membantu mengurangi penyebaran mikroorganisme dari satu area ke area lain. Sebagai tambahan, kamu juga bisa mempertimbangkan menggunakan handuk berbahan antimikroba. Beberapa bahan seperti bambu dan perak punya sifat alami yang bisa memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi bisa jadi pilihan yang lebih higienis. Intinya, menjaga kebersihan handuk itu bagian dari merawat kesehatan diri kita sendiri. Dengan tahu apa saja yang bikin handuk cepat kotor dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang benar, kita bisa terhindar dari berbagai gangguan kulit sekaligus memperpanjang umur handuk kesayangan kita. Jadi, sekarang kita tahu ya, handuk bisa cepat kotor bukan cuma karena sisa-sisa kotoran di kulit, tapi juga karena adanya mikrobioma alami kulit kita, kelembapan tinggi setelah mandi, bahan handuk yang menyerap air, dan proses pengeringan yang kurang maksimal. Kombinasi semua ini bikin handuk jadi sarang mikroorganisme. Dampaknya pun cukup serius, bisa memicu infeksi, menimbulkan bau badan, dan memperpendek usia pakai handuk itu sendiri. Makanya mulai sekarang yuk lebih rajin cuci handuk, keringkan dengan benar, ganti secara teratur, dan jangan dipakai bergantian. Hal-hal kecil kayak gini bisa bikin perbedaan besar. Oke, itu dia penjelasan lengkap tentang kenapa handuk bisa cepat kotor setelah dipakai mandi. Semoga penjelasan ini menjawab rasa penasaran kamu dan memberikan sudut pandang baru soal dunia mikroorganisme yang diam-diam hidup di sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu supaya mereka juga tahu. Dan kalau kamu suka konten yang bikin kamu hal-hal sehari-hari kayak gini, pastikan untuk subscribe ke channel Pahami Yok. Sampai ketemu di video selanjutnya.